pagi hari ini ya di Smart Happiness, apakah cemburu itu benar tanda cinta? Sudah mulai terkuak, terjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Tetapi masih banyak yang mempertanyakan kalau gitu, kalau nggak ada rasa cemburu gitu ya di antara saya dengan pasangan, nanti nggak ada bumbu-bumbu tuh Pak Arfan, nggak kayak sayur asam yang nggak ada gulanya, nggak ada garamnya, nggak ada apa beri rasanya begitu ya. Nanti kita dalami itu ya. Tapi tadi sempat terjeda pada saat kita sebelum break, sambil kita menantikan juga Smart Listener yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sangat kita tunggu banget ya Anda bisa mengakses kami melalui berbagai channel, artinya bisa menjangkau kami melalui Jux Music ya. Lalu kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Lalu kemudian Anda juga bisa mendengarkan kami melalui menonton sekaligus juga ya di YouTube di kanal Smart FM ya. Kemarin sempat terhubung dengan seseorang ya melalui Instagram yang merasa bahwa hidupnya ini nggak bisa bahagia. Nah, saya sarankan dengerin deh Smart Happiness ya. Ada banyak rumus-rumus untuk bisa bahagia loh bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini bisa bergabung nih ya dan bisa mendapatkan banyak manfaat. Baik, kita sambung bahasannya ya. Ada pertanyaan dulu Pak Arfan, izin sambil kita nanti menajamkan pertanyaan tadi ya soal kalau kita terbaik versi siapa begitu. Saya mau bacakan dulu komentar dari Mas Ruli ya. Mas Ruli, oke. Mas Ruli, Burui katanya banyak Pak Arfan. Silahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi, apakah cemburu itu tanda cinta? Bisa ya, bisa enggak gitu. Bisa ya, bisa tidak. Karena yang ingin saya katakan adalah tidak ada hubungan langsung antara cemburu dan cinta. Tidak ada hubungan yang langsung gitu Mbak Ola. Atau kalau bahasa yang lebih ilmiah itu antara cemburu dan cinta itu tidak berkorelasi positif. Ya, kan ada dua variabel. Variabel pertama namanya cemburu, variabel kedua namanya cinta. Nah, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif itu kan dilihat tuh. Ini ada korelasinya nggak? Jawabannya tidak ada korelasi yang positif antara cemburu dengan cinta. Jadi orang yang cemburu itu bisa jadi karena dia cinta, gitu ya. Bisa jadi karena dia biasa-biasa juga gitu, bukan karena cinta juga gitu. Yang pasti orang yang cemburu itu nomor satu adalah orang yang insecure, orang yang merasa tidak aman dengan dirinya. Tadi dia mengatakan, saya sudah memberikan yang terbaik. Iya betul, mungkin menurutmu kamu sudah memberikan yang terbaik, tapi kamu tetap merasa tidak aman bahwa apa yang sudah kamu berikan itu cukup untuk mengikat pasanganmu. Kamu merasa tidak aman, insecure, nggak pede. Yang kedua, yang pasti, yang berhubungan langsung ya dengan yang namanya kecemburuan itu. Orang yang cemburu itu selalu mempersepsikan pendatang baru sebagai ancaman. Ya. Oke. Pendatang baru itu kan seharusnya nggak harus dipersepsikan sebagai ancaman kan. Wong dia pendatang baru kok. Wong kita sudah berhubungan bertahun-tahun. Kalau Anda sudah membangun hubungan yang penuh kepercayaan dan penuh cinta, kenapa Anda takut dengan seorang pendatang baru? Kalau Anda takut, Anda mempersepsikan pendatang baru sebagai ancaman terhadap hubungan cinta yang sudah Anda bangun bertahun-tahun, berarti Anda juga nggak yakin bahwa hubungan itu betul-betul mengikat secara emosi dengan pasangan Anda. Yang ketiga, kalau Anda cemburu, itu menandakan bahwa Anda memiliki yang namanya apa ya? Rasa posesif. Orang yang cemburu itu posesif loh. Karena dia merasa ini milik saya gitu. Jadi ketika suaminya misalnya atau istrinya atau pacarnya atau siapapun likes orang lainnya, seperti contoh tadi ya, baru nge-like di sosial media, padahal kan juga cuma segitu saja gitu. Dia langsung merasa terganggu gitu. Ya. Kenapa? Karena engkau kan milikku, kamu kan milikku. Nah itu kan ciri dari orang yang posesif sesungguhnya. Bahkan ada loh orang yang misalnya istrinya mengatakan gitu atau suaminya mengatakan ya menyukai misalnya bintang film luar negeri misalnya. Ya misalnya istrinya bilang aku suka tuh sama yang namanya Brad Pitt misalnya gitu. Gitu ya. Dia cemburu ya. Padahal kan nggak mungkin gitu loh. Ngapain juga gitu dan Brad Pittnya juga belum tentu mau kan gitu. Ya. Jadi
orang yang cemburu itu adalah orang yang posesif gitu. Nah, itu yang pasti, orang yang insecure, orang yang melihat pendatang baru sebagai ancaman, orang yang posesif. Itu hubungannya langsung, itu berkorelasi positif dengan yang namanya cemburu. Nah, apakah dasarnya adalah karena cinta? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti, ketika kita cemburu, saya mengatakan pada diri saya, aku merasa terganggu. Aku merasa takut, aku merasa khawatir gitu. Itu Mbak Ola. Dan yang namanya cemburu itu ya, itu ingredients-nya, apa istilahnya itu, unsur-unsur dari cemburu itu sesungguhnya ada tiga feeling Mbak Ola, ada tiga perasaan. Satu adalah yang namanya Komponennya. anger, Oke. marah. Jadi dalam cemburu itu ada kemarahan gitu. Ya. Ya, ya. Yang kedua adalah yang namanya sadness, Kesedihan ada ya. kesedihan ya. Yang Rasa ketiga adalah yang diabaikan. namanya fear, ada Hmm, ketakutan. Jadi oke. cemburu itu merupakan dasarnya adalah insecurity. Insecurity itu apa sih? Perasaan tidak aman gitu ya. Nah, itu yang harus kita sembuhkan. Berarti cara kita melihat diri sendiri itu akan mempengaruhi seberapa sering kita cemburu gitu. Kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang menarik, ya, gitu ya. Saya orang yang menarik nih, gitu ya. Saya orang yang cukup apa? Seksi di mata pasangan saya gitu. Gitu ya. Saya pede bahwa saya bisa memberikan apa yang dia butuhkan gitu. Kenapa saya harus takut gitu? Ya karena sesungguhnya em, dasar dari cemburu itu adalah persepsi kita gitu, persepsi bahwa ada ancaman. Jadi tanpa adanya persepsi itu tidak ada yang namanya ancaman. Yang ada adalah stimulus. Ada stimulus. Stimulus itu biasa-biasa saja gitu. Ya, siapapun misalnya ya, saya bekerja, istri saya bekerja, saya pasti akan bertemu dengan banyak wanita-wanita yang cantik dan menarik gitu. Pasti. Istri saya juga akan banyak bertemu dengan pria-pria yang ganteng dan keren gitu. Itu kan biasa-biasa saja gitu ya. Kalau saya percaya bahwa nomor satu, apa yang saya berikan kepada istri saya atau sebaliknya juga itu sudah yang terbaik. Versi pasangan ya. Yang kedua, hubungan kita itu trust levelnya tinggi, cintanya tinggi, kemesraannya tinggi, kan aman. Yang ketiga adalah saya percaya sama pasangan saya. Saya percaya bahwa dia selalu profesional. Nah, kalau sudah memenuhi tiga syarat itu, maka siapapun yang dia temui atau siapapun yang saya temui itu hanya sebuah stimulus saja, bukan sebuah ancaman. Dia menjadi ancaman ketika kita tidak percaya diri. Ketika kita tidak percaya diri, kita tidak pede, hubungan kita dengan pasangan juga kurang harmonis, maka segala sesuatu yang terjadi yang sebetulnya hanya sebuah stimulus, saya persepsikan sebagai ancaman. Padahal itu bukan ancaman, itu hanya ancaman bagi orang yang kurang pede. Bagi orang yang pede itu biasa-biasa saja gitu. Ya, ya, Jadi yang ya, harus ya, ya. ditata sesungguhnya adalah diri Anda sendiri. Bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat pasangan, dan bagaimana Anda melihat hubungan yang terjadi antara diri Anda dan pasangan Anda. Kualitas Oke. hubungannya seperti apa? Ya, Diri Anda, pasangan, dan hubungan di antara Anda berdua. oke. Itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita mungkin sama-sama lihat ya di tengah geliat perkembangan industri bisnis skincare ya. Kan ini mulai ramai Oh begitu ya. ya. Terus ada yang mengatakan gini, makanya dandan dong, makanya bikin muka itu bening, sebening Ya, kaca. Jadi ya. pasangan itu tidak akan kemana-mana gitu, tidak akan diganggu begitu. Benar nggak? Ini mungkin Pak Arfan bisa bantu juga, karena akhirnya banyak yang sekarang ini fokusnya kan adalah oke, memperbaiki penampilan ya, penampilan yang tampak begitu. Kalau saya cantik, kalau saya bersih, kalau saya seksi, itu pasti pasangan tidak akan kemana-mana. Pak Arfan, mohon arahannya nanti di sesi berikutnya ya. Sobat listener dan Siap, juga Mbak. sahabat yang bergabung, bukan berarti Anda yang lagi gilai skincare itu salah ya, tapi ini kita masuk lebih dalam lagi loh ya, Ya. di balik skincare begitu ya. Oke, kita sedang untuk satu sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Yang bergabung terima kasih ya, masih terus bersama-sama dengan kami. Nah ini saya juga sudah mendapatkan komentar-komentar yang menarik nih pagi ini nih. Saya bacain dulu sebentar ya. Saya mau jumpa ada Mbak Baby di Medan. Selamat pagi Mbak Baby Horas. Bagaimana dengan kota Medan ya, cerah ya. Mudah-mudahan cerah ya, karena Medan tuh dikabarkan sudah semingguan
ini gitu ya, hujam terus ya. Kata Mbak Baby gini, Pak Arfan, dalam sebuah hubungan pernikahan terutama katanya gitu kalau menurut dia ya, yang membuat awet sampai sekarang itu ya karena ada percikan-percikan cemburu gitu. Jadi ngerasa kayak katanya pasangan ngerasa dibutuhin ya, ngerasa kalau dia adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kalau nggak ada cemburunya nanti digantinya gimana gitu untuk menunjukkan bahwa pasangan tuh penting banget gitu. Kita tuh ngerasa bahwa dia adalah milik kita. Oke, Mbak Baby nanti kita tanyakan kepada Pak Arfan ya. Kemudian saya mau ke Pak Trisunu yang ada di Balikpapan. Selamat pagi Pak Trisunu. Kata Pak, menurut Pak Trisunu begini. Pak, yang saya juga tahu selama ini gitu ya, cemburu itu adalah pengikat katanya ya, pengikat cinta. Asal jangan berlebihan, bukan cemburu buta, cemburu oke-oke aja katanya begitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi Rio. Setuju gitu ya dengan Pak Arfan pagi ini katanya gitu ya. Nggak perlu ada cemburu ya di dalam hubungan. Kalau sudah sama-sama cinta dan ada trust, maka semestinya nggak perlu ada rasa cemburu karena masing-masing yakin bahwa keduanya saling mencintai katanya begitu. Kalau menurut Mas Rio kuncinya adalah yakin apa enggak nih, jangan-jangan satu orang doang lagi yang yakin katanya begitu ya. Beda beda keyakinan berarti ya. Beda keyakinan ntar ya. Baik, itu beberapa yang tercapture Pak Arfan, silakan mau menanggapi dulu. Ini pertanyaan bagus nih tadi ya. Apakah kalau ada cemburu itu kan ada percikan-percikan ya? Ya boleh-boleh saja, ya itu sesuatu yang sangat manusiawi kok. Ya yang namanya kalau tadi saya bilang ada persepsi akan adanya ancaman gitu terhadap hubungan, itu manusiawi. Itu sangat manusiawi. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin kehilangan pasangan kita kan. Jadi bisa jadi kalau seperti itu adalah indikasi cinta sesungguhnya cemburu itu. Kalau arahnya ke sana. Nah, cemburu itu yang bagus itu seperti garam sih Mbak Ola sebenarnya. Jadi masakan tuh kalau nggak ada garam ya datar-datar saja, akhirnya nggak menarik gitu. Ya, kalau rumah tangga tidak ada konflik, tidak ada percikan, tidak ada marah-marahan sedikit, itu banyak kebatinannya Mbak Ola. Apa itu Betul. kebatinan? Tidak mengatakan sesuatu dan Ya, harusnya berharap dia orang tahu. lain mengerti. Ya, harusnya dia tahu dong. Iya. Ya kalau memang Anda merasa terganggu, Anda merasa terancam, bahkan ya minimal kan yang namanya cemburu itu merasa terganggu kan, merasa kepentingannya terganggu. Jadi dasar cemburu itu adalah itu, kepentingan saya terganggu. Jadi cemburu itu sekali lagi ya, Mbak Ola, bukan kepentingan orang itu, bukan kepentingan pasangan saya. Cemburu itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pasangan saya, tidak ada. Sehingga saya tadi berani mengatakan cemburu itu sesungguhnya tidak berkorelasi langsung dengan cinta. Karena ketika kita bicara mengenai cemburu, yang paling penting di sana yang terganggu itu bukan kepentingan pasangan, tapi kepentingan saya. Itu yang namanya cemburu. Cemburu itu is about you, it's not about your spouse, it's not about your wife, it's not about your husband. Cemburu is about you. Kepentingan saya terganggu, maka kita tidak bisa mengatakan sesungguhnya bahwa cemburu itu cinta gitu. Bisa saja cemburu itu merupakan pengembangan dari cinta ke arah yang berbeda gitu. Itu namanya cemburu. Jadi cemburu itu adalah ketika Anda merasa terganggu, kepentingan Anda terganggu. Nah, kalau kepentingan Anda terganggu, kalau memang Anda cinta pada pasangan Anda, ya terus terang aja bilang, Mas atau Mbak, kepentingan aku terganggu nih gitu. Kenapa? Karena begini-begini. Ceritakan gitu, apa yang membuat Anda cemburu gitu. Itu Mbak Ola. Dan jangan salah ya, yang namanya cemburu itu tidak harus kepada seseorang loh, Mbak. Cemburu itu bisa kepada pekerjaan misalnya ya, pasangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Pekerjaan, betul. Nah, pekerjaan itu menjadi terpersonifikasi, menjadi seakan-akan dia itu sebuah makhluk hidup gitu. Iya. Jika akhirnya kita cemburu melihat hubungan antara pasangan kita dengan pekerjaannya yang begitu intens sampai malam-malam, sampai lembur terus. Padahal itu bicara pekerjaan loh. Iya, gitu ya. Ya, kalau gitu sekarang banyak yang merasa sangat cemburu dengan smartphone ya, Pak Arfan ya. Nah, betul. Iya, betul. Iya kan? Aktivitas gitu. Aktivitas yang membuat waktu saya dan kamu menjadi berkurang. Sehingga saya cemburu sama handphonemu. Kamu ngapain aja di handphone itu, kamu ngapain aja gitu. Berhubungan sama siapa aja di sana, kan langsung curiga. Iya.
Karena saya merasa terganggu, jadi waktu saya dan kamu berkurang. Karena Iya. kamu terlalu sibuk dengan handphonemu, bahkan ketika kamu sedang berbicara dengan aku sekalipun, kamu juga masih sibuk dengan handphonemu. Aku cemburu sama kegiatan yang ada di handphonemu itu, gitu. Di handphone itu ya. Oke. Itu, Mbak. Baik, Pak Arfan, sebenarnya ini sampai di rasanya masih ingin menggali gitu ya, Ya. tandanya kalau gitu itu cinta selain cemburu yang ternyata kita coret ya, ini bukan tanda cinta sebenarnya Bukan. ya, nggak ada korelasinya bahkan tadi Pak Arfan sampaikan. Gitu. Boleh nggak di menit yang terakhir ini begitu ya, kami dibantu, untuk merilis, untuk menghealing gitu ya, memperbaiki situasi itu tuh gimana tuh Pak Arfan? Apa tips happiness-nya gitu ya, untuk meningkatkan vibrasi cinta itu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi cemburu itu sebagaimana halnya emosi-emosi yang lain ya Mbak Ola. Cemburu itu adalah sebuah emosi, ya. Dan saya selalu mengatakan emosi itu tidak ada yang negatif. Semua emosi itu positif karena emosi itu merupakan sinyal dari Tuhan, informasi dari Tuhan mengenai apa yang terjadi pada diri kita. Maka tugas kita adalah selalu menangkap informasi apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan dengan rasa cemburu ini gitu. Apa sih sebetulnya? Cemburu menunjukkan bahwa nomor satu, cara pandang Anda terhadap diri Anda masih kurang bagus. Anda nggak terlalu pede, gitu ya. Yang kedua, cemburu menunjukkan bahwa cara pandang Anda terhadap suami Anda atau istri Anda, pasangan Anda juga tidak terlalu bagus. Ya. Harus diperbaiki. Yang ketiga, cemburu menunjukkan bahwa Anda tidak yakin bahwa kualitas hubungan Anda dengan pasangan itu berada di kualitas puncak. Karena kalau hubungan Anda dengan pasangan berada di kualitas puncak, maka kecemburuan itu akan semakin jarang frekuensinya gitu. Nah, berarti ada sebuah informasi mengenai bagaimana cara kita memperbaiki persepsi kita, mindset kita, perilaku kita. Perbaiki itu gitu. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, ketika Anda cemburu, berterus teranglah pada pasangan Anda. Berterus teranglah, saya cemburu. Saya merasa tidak nyaman, saya merasa terganggu dengan keberadaan bisa seseorang, sekelompok orang, atau kegiatan-kegiatan tertentu, atau pekerjaan, atau handphone, atau apapun gitu. Aku merasa tidak nyaman nih. Berterus terang. Yang ketiga, ketika pasangan Anda berterus terang pada Anda, maka Anda jangan menyalahkan pasangan Anda. Kamu gitu aja cemburu, kamu ini orangnya posesif sih gitu. Jangan ngomong gitu. Ini bikin berantem ya. Jadi ketika pasangan Anda cemburu kepada Anda, tugas Anda adalah satu, yakinkan pasangan Anda bahwa Anda mencintainya dan bahwa cinta Anda dan dia itu tak akan terkalahkan oleh apapun di dunia ini. Wah, itu dong. Oke. Ini sesi ini nanti satu kelak kita berharap akan dijadikan workshop khusus ya, iya, karena rasanya butuh juga ya buat pasangan-pasangan ini bisa terbuka satu dengan yang lain ya. Baik. Nanti ada role play-nya juga Mbak Ola. Ada role play-nya ya. Iya. Terapi cinta lah gitu. Ya. Ya.